Balik lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini bersama-sama kita mau beribadah lagi. Sekarang kita mau tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita beribadah. Oke? Kita bersahabat dulu. Amin. Oke, Kamelin mau sapa lagi boleh? Mantap. Kalau Kamelin bilang Laskar Kristus, seperti biasa, adik-adik harus menjawab dengan semangat, bangkit berdiri, katakan Yesus, Yesus. Yes, betul banget. Yuk, siap-siap. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yesus, Yesus, yes. Oke, duduk lagi. Kalau Kamelin sapa sekali lagi, menyambutnya dengan sukacita. Gak boleh masih ada yang murung, yang masih lemes-lemes. Tapi sekarang udah semangat, kelihatan mukanya, ya kan? Penuh dengan senyuman. Oke? Oke. Kamelin mau sapa sekali lagi. Laskar Kristus. Yesus, yeay. Sekarang Kamelin gak mau nyanyi sendiri di saat ini. Kamelin mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan bersama-sama dengan semangat yang sama walaupun kita ibadahnya hari ini secara online. Yuk, kita mau katakan selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Katakan sekali lagi, lebih semangat ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mantap. Sekarang kita mau katakan dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, Tuhan tetap pelihara. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Katakan dengan keras. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sekarang duduk lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, karena hari ini Tuhan masih kasih kami boleh beribadah bersama-sama dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan yang berkati ibadah ini awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang berkati Kak Desi yang akan membawakan firman Tuhan, berkati Kamelin akan jadi MC, ada Kak Citra juga Tuhan yang membantu memainkan musik. Kiranya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga Tuhan, berikan hati dan yang mau taat untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik di rumah mau ambil sikap diam dulu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kurang sempurna. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Adik-adik, sepanjang minggu ini pasti ada yang berulang tahun.
Betul? Betul. Nah, karena Kamelin terbatas tidak bisa menyebutkan secara khusus siapa namanya, maka hari ini kita mau nyanyi bersama-sama untuk adik-adik yang di rumah berulang tahun maupun kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Yuk kita mau angkat pujian Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi, selamat Hari Jadi, selamat Hari Jadi teman, Tuhan memberkati. Selamat Hari Jadi, selamat Hari Jadi, selamat Hari Jadi, selamat Hari Jadi teman, Tuhan memberkati. Oke. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah. Oke, kalau gitu kita mau bersama-sama siapkan hati kita dengan sikap yang teduh. Namun sebelum kita berdoa bersama, kita mau angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau berserta. Dipersilakan untuk Kak Desi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Desi juga hari ini kabarnya luar biasa kok. Bahkan senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik yang ada di rumah. Nah, Kak Desi hari ini bawa sesuatu nih adik-adik. Bukan bawa hadiah, tapi Kak Desi bawa apa ini? Ada yang tahu nih apa? Ini adalah cermin. Betul sekali. Cermin atau kaca. Nah, biasanya adik-adik suka bercermin kan? Atau suka berkaca? Nah, ketika adik-adik melihat wajah adik-adik di cermin seperti ini, nah, misalnya adik-adik lihat matanya, lihat rambutnya. Wah, ternyata kalau aku berkaca di cermin, rambut aku ikal, kulit aku putih, mata aku sipit, sepertinya aku mirip sama mamah ya. Atau sebaliknya, wah ternyata kulit aku warnanya gelap, hidung aku mancung, muka aku bulat. Wah ternyata kalau diperhatikan aku lihat cermin, wajah aku mirip ya sama papa. Nah, siapa di sini yang bernama Maximus? Pasti lagi nonton kan? Coba Maximus kalau lagi ngaca, misalnya ngeliat wajahnya Maximus. Nah, kira-kira wajahnya Maximus mirip sama siapa ya?
Mirip sama siapa? Sama papanya ya. Iya, gantengnya dari papanya rupanya Maximus. Coba lagi. Cila. Cila. Coba lihat. Wah, muka Cila bulat. Rambutnya juga lurus. Ternyata Cila kalau dilihat-lihat mirip ya sama mama ya, cantiknya ya. Terus ada juga Michael, abang Michael. Pakai kacamata, kulitnya warnanya putih. Ternyata kalau dilihat-lihat Michael mirip sama mamanya. Ya. Nah, ada lagi adik-adik gambar anak di sebelah Kak Desi ini. Ini gambar anaknya Kak Desi, namanya Mikaela. Coba adik-adik lihat deh. Kalau adik-adik lihat gambar anak Kak Desi, wajahnya lebih mirip sama siapa nih? Mirip sama Kak Desi atau sama papahnya? Mirip sama papahnya, bukan sama Kak Desi. Betul, Bang. Adik-adik rupanya sudah hafal ya. Nah, ternyata wajahnya adik-adik semua mirip sama mamanya dan juga papanya. Tentu aja Kak, kan kita anaknya mama papa. Betul sekali, karena adik-adik semua anak mamahnya dan juga papahnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mama papanya, Kak Desi, itu semuanya adalah ciptaannya Allah. Nah, termasuk juga, masih ingat beberapa minggu lalu, Adam dan Hawa juga diciptakan oleh siapa? Siapa? Diciptakan oleh Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah, berarti kita anak-anaknya Allah, bukan? Mau tahu nggak kita anak-anaknya Allah atau bukan? Kita cari tahu yuk. Sekarang semuanya sudah pegang Alkitab kan? Kita buka dulu Alkitabnya. Dari Galatia 3 ayat 26 sampai ke 27. Kalau adik-adik sudah ketemu, kita berdiri yuk baca firman Tuhan bersama-sama. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 27. Kak Desi tunggu deh. Udah belum? Udah ya? Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca firman Tuhan. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita baca sekali lagi ya dengan keras. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi siapa aja anak-anaknya Allah adik-adik? Semua yang percaya kepada Kristus dan menerima Yesus itu sebagai juru selamat adik-adik. Nah, jadi Kak, aku anak Allah dong. Betul, kamu anak Allah. Kak Desi anak Allah enggak? Anak Allah. Terus kakak-kakak sekolah minggu yang lain anak Allah enggak? Anak Allah juga. Siapa lagi anak-anak Allah? Bapak pendeta. Itu anak-anak Allah bukan ya? Anak-anak Allah. Bapak ibu majelis. Anak-anak Allah? Anak-anak Allah juga adik-adik. Siapa lagi ya yang jadi anak-anak Allah? Teman-teman kita di sekolah anak-anak Allah enggak? Anak-anak Allah juga. Tetangga-tetangga kita juga anak-anak Allah juga. Opung kita, nenek kita, kakek kita, adik kita semua adalah anak-anak Allah. Yaitu mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Nah, itu juga disebut dengan anak-anak Allah. Adik-adik masih ingat gak? Dulu juga adik-adik ada banyak orang yang belum mengenal Allah. Nah, kemudian mereka mendengarkan cerita tentang Allah. Mereka menerima Allah sebagai juru selamat mereka. Mereka jadi percaya. Gak cuma percaya aja adik-adik. Mereka juga menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Nah, mereka disebut sebagai anak-anak Allah juga. Wah, seneng gak jadi anak-anaknya Allah? Seneng, karena apa? Allah gak memandang rupa kita. Mau kulit kita gelap atau putih, mata kita sipit atau belok,
terus wajah kita cantik atau tidak, terus umur kita masih kecil atau sudah tua, terus kita berasal dari suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, Flores, kita tinggal di mana, di Amerika, Afrika, kita semua adalah anak-anak Allah yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Itu disebut sebagai anak-anak Allah. Ternyata seneng ya kalau jadi anak-anaknya Allah. Terus Kak, kalau udah jadi anak-anak Allah itu cukup jadi anak-anak Allah aja ya Kak ya? Enggak adik-adik. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita disebut sebagai anak-anak Allah, berarti kita juga mau melakukan kehendaknya Allah, mau taat. Apa aja sih kehendaknya Allah? Nah, tadi Kak Desi bilang adik-adik mirip sama mama dan papa kan ya? Nah, kalau mirip sama mama dan papa, berarti adik-adik anaknya mama dan papa dong. Kalau di rumah pasti adik-adik punya tugas dan tanggung jawab juga. Apa aja sih tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai anak-anak mama papanya? Belajar, tentu saja. Apalagi ya? Apalagi? Membantu orang tua. Apalagi? Jagain adiknya. Betul, itu semua adalah tanggung jawab adik-adik sebagai anak dari mama dan juga papanya. Lalu tanggung jawab dan tugas kita sebagai anak-anaknya Allah apa adik-adik? Baca Alkitab, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Terus apa lagi ya? Firman Allah bilang, hormati orang tuamu. Siapa di sini yang masih marah-marah sama mama papahnya? Siapa yang masih suka ngambek-ngambek sama mama papahnya? Kalau dibilangin ntar dulu ma, ntar dulu pa, nggak langsung nurut. Nah, firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu. Berarti kita harus, kalau mama papa bilang kita harus nurut. Nggak bilang ntar besok. Terus ngejawabnya juga yang baik. Menyayangi orang tua kita. Itu namanya menghormati orang tua. Terus apalagi? Sayangi teman. Gak semuanya kok teman-teman itu baik sama aku. Betul, ada juga yang nakal sama kita. Tapi apakah kita boleh balas kita jadi jahat sama mereka? Enggak, anak-anak Allah enggak kayak gitu. Kalaupun ada teman kita yang gak baik sama kita mau tetap menyayangi mereka adik-adik. Kita mau menyayangi teman-teman kita. Walaupun teman kita nakal, kita gak ikut-ikutan jadi nakal. Kita mau tetap jadi anak Tuhan, anak Allah yang baik. Nah, Kak Desi punya gambarnya adik-adik. Sekarang adik-adik di rumah udah tahu kan tugas dan tanggung jawab kalian atau ciri-ciri sebagai anak-anak Allah. Sekarang Kak Desi ada 2 gambar. Gambar anak yang pertama. Yang pertama, anak ini suka marah-marahin mama papahnya. Terus dia juga suka berantem sama temennya. Lalu dia juga gak suka berdoa, gak suka ke gereja. Dia gak sayang sama teman-temannya juga. Itu gambar anak yang pertama. Ada juga gambar anak kedua nih. Gambar anak yang kedua, dia sayang sekali sama mama papahnya. Dia selalu nurut apa yang dibilang sama mama dan papahnya. Terus, gak cuma itu, dia sayang sama teman-temannya. Walaupun teman-temannya nakal sama dia tetap sayang sama teman-temannya. Dia juga rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, dari kedua gambar ini, gambar yang pertama dan gambar yang kedua, Kak Desi mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Manakah ciri-ciri anaknya Allah? Gambar yang pertama atau yang kedua? Yang keberapa? Gak kedengeran. Yang keberapa? Yang kedua, betul sekali. Anak-anak Allah itu yang kedua. Suka menghormati orang tua. Dia juga rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dia juga sayang sama teman-temannya. Tetap menjadi
anak yang baik di lingkungannya. Nah, jadi adik-adik semua udah tahu kan anak-anak Allah itu seperti apa? Yaitu yang taat melakukan kehendaknya Allah. Seneng gak jadi anak-anaknya Allah adik-adik? Senang, Kak Desi juga seneng banget bisa jadi anak-anaknya Allah. Nah, seperti pujiannya yang berkata, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan selalu taat, anak Tuhan rajin berdoa, anak Tuhan sayang orang tua, anak Tuhan membawa damai. Nah, ayat hafalannya hari ini diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Selamat menjadi anak-anaknya Allah, selamat melakukan dan taat kepada perintahnya Allah. Tuhan Yesus sayang sekali sama adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengangkat dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh mengucap syukur hingga saat ini Tuhan, sukacita itu dan pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama dengan kami, bahkan hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami tidak hanya mau menjadi anak Allah saja, tapi kami juga mau jadi anak-anak Allah yang taat, yang mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa, yang mau menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ingatkan kami dan ajarkan kami terus ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah yang taat kepadamu. Terima kasih Bapak. Kak Desi juga berdoa buat adik-adik yang di rumah yang saat ini mungkin masih sakit, terbaring lemah. Roh Kudus Tuhan hadir dan melawat adik-adik kami. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Segala obat-obatan yang diminum, biarlah itu juga boleh menjadi suatu proses kesembuhan untuk adik-adik kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang bersekolah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami, supaya Tuhan, adik-adik kami Tuhan tetap semangat dan semakin heran lagi Tuhan dalam belajar, semakin giat lagi ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang rajin belajar, yang menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat orang tua adik-adik kami Tuhan, berikan mereka kesabaran dan hikmat bijaksana dalam mendidik adik-adik kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh indah di dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami masih di rumah, belum berkumpul kembali Tuhan di gereja, kami percaya tangan kasih-Mu tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan, kita mau juga berdoa syafaat. Tapi sebelumnya sambil dipersiapkan persembahannya, kita mau angkat pujian dari NKB 410, Ku Diberikan Kidung Baru. Mari kita nyanyikan bersama. Katakan, ku diberikan. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu.
berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Makasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan di minggu ibadah ini. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan berkati untuk menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, khususnya untuk memperluas kerajaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan yang berkati agar kiranya kesehatan, keberhasilan, dan kebahagiaan Tuhan berikan sebagai hadiah, dan kiranya Tuhan yang terus berkati setiap langkahnya. Tuhan juga berkati Tuhan kami yang akan beribadah di minggu depan supaya tetap memiliki semangat yang sama, kerinduan yang sama untuk beribadah bersama-sama walaupun kami terbatas Tuhan beribadah secara online. Tapi kami yakin dan percaya urapan Tuhan, penyertaan Tuhan akan tetap sama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kurang sempurna. Terkhusus kami juga berdoa Tuhan di masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhan, kondisi ini akan semakin membaik lagi, tidak memburuk, dan keluarga baik seluruh Tuhan, orang terdekat kami Tuhan berikan kesehatan supaya jauh daripada segala penyakit. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kurang sempurna. Kami mau sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita udah memuji nama Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Oh, enggak. Kita udah mau berakhir. Sekarang kita mau angkat pujian, tapi kalian mau ingetin sekali lagi bahwa hari ini kabar baik yang kita dengar, kita adalah anak-anak Allah. Kita nggak boleh lagi untuk malu-malu, untuk bersedih-sedih, bersusah hati, memberitakan, menceritakan siapa Tuhan kita. Oke? Oke, kalau gitu kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap dengan penuh kasih dan sukacita. Kita mau angkat pujian ini, katakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bahkan hingga saat ini Tuhan, sukacitamu hingga saat ini masih ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengangkat kami sebagai anak-anaknya Allah.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami untuk menjadi anak-anak Allah yang taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah, walaupun saat ini Tuhan situasi pandemi masih belum mendukung kami Tuhan untuk bisa berkumpul kembali di gereja, tapi kami percaya Bapa, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami terus nyata ya Tuhan, bahkan hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dan kami juga percaya pada harinya nanti Tuhan kami akan berkumpul kembali dan kami akan bertemu lagi dengan teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat menjadi anak-anaknya Tuhan, dan jangan lupa selalu taat kepada kehendaknya Tuhan. Dadah!